Halo teman-teman, balik lagi sama aku di section review produk. Masih tentang seputar alat fotografi dan videografi, kali ini aku bakalan ngebahas alat yang keren yang bisa ngebantu proses syuting kalian jadi lebih gampang dan sat-set. Tapi footage-nya tetap bagus-bagus. Penasaran sama alatnya? Mari kita review. Di sini aku beli Brica B-Steady Pro. Ini gimbal buat handphone yang bikin pengambilan footage kalian jadi lebih gampang. Aku beli yang series 2023. Yuk langsung aja kita lihat lebih dekat. Jadi, si gimbal Brica yang 2023 ini berspek berat 474 gram, termasuk baterai, lebih ringan dibanding series yang sebelumnya, berdimensi 310 x 115 x 108,5 mm, muatan maksimal 280 gram, Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy atau BLE, bekerja hingga 13 jam, support device dari iOS hingga Android, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lihat tampilan depan. Di sini tuh ada tekstur kulit, biar penggunaannya tuh gak licin dan gripnya lebih enak. Terus di sini ada banyak banget tombolnya, tapi nggak usah bingung karena bakal aku jelasin. So, yang pertama, tombol power. Jika ditekan satu kali, maka ambil foto. Tapi, jika ketika ditekan 2 kali, otomatis akan merekam video. Lalu ada joystick. Joystick ini fungsinya buat kontrol arah gimbalnya. Nah, tombolnya ini yang bola hitam ini ya. Dan ada lagi tombol mode untuk mengatur mode-mode tertentu yang tersedia di gimbal. Tetapi cara penekanannya itu beda-beda ya guys. Tekan tombolnya cukup sekali saja untuk perpindahan mode yang kalian inginkan. Karena di gimbal ini terdapat 4 mode. Dan mode yang aktif akan ditandai dengan indikator putih yang menyala. Terus di sini ada port charging Type-C dan USB. Kalau sewaktu-waktu kamu habis baterai saat syuting, bisa banget di-charge lewat port yang di gimbal Brica ini. Lalu ada slider untuk zoom in dan zoom out-nya. Kalau di slide ke atas adalah zoom in. Dan kalau di slide ke bawah udah pasti bakalan zoom out ya. Bahkan slidernya ini bisa dipakai buat atur fokus di kamera HP kalian. Tapi, fitur ini hanya bisa digunakan lewat aplikasinya Brica B-Steady Pro. Dan ada juga lampu indikator mode yang bisa kasih tahu kamu. Dan sekarang, kita kasih contoh 4 mode yang bisa dilakukan di gimbal ini. Cara aktifinnya itu cukup ditekan tombol powernya, tunggu sampai indikator yang putihnya ini nyala, dan si gimbalnya otomatis ambil posisi. Ini dia cara pengoperasian mode-modenya. Yang pertama ada mode PF atau Pan Following. Membuat kamera hanya bergerak ke kiri dan ke kanan, tapi gerakan tilt and roll akan terlock. Yang kedua, PTF, Pan and Tilt Following. Kamera tetap bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, termasuk dengan gerakan tilt atau dongkak atas dan bawah. Tapi gerakan roll akan tetap terlock. Yang ketiga, mode L, Lock All Lock. Mode lock ini, semua gerakan pan, tilt, dan roll akan terkunci. Kamera akan difokuskan ke satu arah dan hanya bisa dikontrol pakai joystick. Yang keempat, mode POV, All Following. Mode following ini, semua movement kamera seperti tilt, panning, hingga rolling akan berfungsi sehingga gerakan tidak akan terbatas pada 1 atau 2 movement. Dan sekarang kita coba kontrol gimbalnya ini lewat aplikasinya ya. Satu ada time lapse dan motion lapse. Kedua ada panorama yang digerakkan otomatis oleh gimbalnya. Jadi kalian gak usah susah-susah ngestabilin HP kalian pas lagi pakai mode panorama. Soalnya udah digerakin langsung sama si gimbalnya ini.
Yang ketiga ada mode momen. Mode momen ini banyak angle-angle atau efek-efek kamera yang keren dan unik, yang bisa disesuaikan sama momen video yang lagi kita tag. Yang keempat ada auto tracking. Ini terdapat dua mode tracking yang bisa dipakai. Yang pertama ada face tracking. Face tracking ini, kamera akan stay di muka kita meskipun kita bergerak loncat, lari, dan jalan. Kamera akan tetap stabil dan fokus ke muka kita selama muka kita masuk di frame. Yang kedua ada object tracking. Object tracking ini akan nge-tracking benda atau objek yang udah kita set atau fokuskan. Jadi, meskipun benda itu kita gerakkan ke kiri, kanan, atas, dan bawah, tetap akan stabil dan fokus ke objeknya. Lanjut di penggunaan di luar aplikasi. Yang pertama ada fitur Easy Inception, di mana kalian cuma harus pencet tombol mode 3 kali dan secara otomatis gimbal kalian bakal ngelakuin mode Inception tanpa harus pakai joystick atau lewat aplikasinya Brika. Ada juga mode keren lainnya, yaitu mode Quick Roll Switch, yang bisa ngerubah orientasi HP kalian dari mode landscape jadi potret. Terus next ada trigger. Tapi kalau mau gimbal kalian lebih responsif, kalian bisa pakai mode trigger. Cara pakainya gampang banget, kalian tinggal tekan tombol di belakang ini. Dan cara tekannya ini beda-beda. Tekan dan tahan tombolnya, maka akan berubah ke sport mode yang ditandai dengan lampu indikator putih yang berkedip. Dengan sport mode, gimbal bakalan ngikutin gerakan tangan kita lebih cepat. Terus ada mode kalibrasi yang dipakai buat ngestabilin gimbal kita kalau miring atau tidak sesuai posisi. Caranya yaitu tekan tombol trigger 2 kali, lalu tekan tombol mode 5 kali hingga bunyi yang kedua, maka mode kalibrasi udah selesai. Kalibrasi diperlukan kalau seandainya gimbal tidak center atau miring. Tapi jika gimbal normal, sebaiknya tidak usah digunakan. Dan berikut adalah hasil footage. Hasilnya, gimbal Brika ini ngebantu banget buat aku yang suka bikin daily vlog ataupun travel vlog. Karena ringan dan gampang dibawa kemana-mana. Semoga informasi dan review aku bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.